Halo teman-teman ataupun anak-anak dimanapun kalian berada, Bapak, Ibu, dan saudara. Di sini saya akan persentase untuk memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran yang telah saya susun. Di sini akan saya presentasikan adalah difusi inovasi dalam pendidikan. Implementasi learning sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, yang dimana di sini deskripsi inovasi tersebut adalah e-learning atau pembelajaran elektronik merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara digital. Inovasi mencangkup penggunaan Learning and Management System atau LMS seperti Moodle, Google Chrome, atau Google Class atau platform lainnya untuk memberikan materi ajar, tugas, forum diskusi, hingga materi secara daring. Learning memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat belajar dan mendukung pembelajaran mandiri yang lebih efisien. Dua, kategori inovasi radikal. E-learning tergolong inovasi radikal karena mengubah secara fundamental dalam cara pembelajaran dilakukan dari sistem tatap muka menjadi pembelajaran daring. Inovasi ini menuntut struktur pembelajaran adaptasi kurikulum, teknologi serta perubahan paradigma dalam peran guru dan siswa. Strategi difusi inovasi berdasarkan Rogers 2023. Yang pertama, awareness atau kesadaran merupakan sosialisasi konsep learning kepada pendidik, siswa, dan orang tua melalui seminar, melalui brosur digital, dan kampanye media sosial. Yang kedua, evaluation atau evaluasi. Sekolah dan perguruan tinggi melakukan evaluasi kesiapan infrastruktur TIK, pelatihan SDM, dan kurikulum yang sesuai dengan format learning. Yang ketiga, trial atau percobaan. Implementasi learning dalam skala terbatas pada beberapa mata pelajaran, guru diberikan pelatihan dan siswa dibimbing menggunakan LMS. Adaptation atau adopsi. Setelah hasil uji coba menunjukkan efektivitas dan efisiensi e-learning diterapkan secara lebih luas dan integritas dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu tantangan, keterbatasan akses internet dan perangkat di kalangan peserta didik. Rendahnya literasi digital dan guru dan siswa. Kurangnya interaksi sosial dan keterlibatan emosional. Dan solusinya adalah pemerintah dan sekolah menyediakan bantuan perangkat dan sukses di data internet. Pelatihan berkelanjutan bagi guru dan siswa dalam penggunaan LMS. Mengintegrasikan kegiatan interaktif dan diskusi daring untuk membangun keterlibatan. Yang sudah mengimplementasikan yaitu salah satunya adalah perguruan tinggi pendidikan Universitas Terbuka Indonesia menjadi pelopor atau pertama penggunaan e-learning dalam sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Selain itu, banyak sekolah dan universitas selama pandemi COVID-19 berhasil mengimplementasikan LMS seperti Google Classroom, Edmodo, dan Moodle untuk mendukung pembelajaran daring secara masif atau pasif. Yang ketiga, pengembangan konten. Guru membuat selanjutnya itu langkah-langkah implementasi e-learning. Yang pertama, analisis kebutuhan dan kesiapan. Yang pertama, lakukan survei kesiapan guru, siswa, serta sarana dan prasarana atau akses internet, perangkat, dan lain-lain. 2. Menentukan platform LMS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah atau institusi. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan dibentuk tim pengembang kurikulum berbasis e-learning, rancang struktur pembelajaran materi ajar digital, dan rencana evaluasi. Selanjutnya, pengembangan konten.
Guru membuat dan mengunggah materi ajar digital atau video, dokumen, kuis, dan lain-lain. Buat aktivitas interaktif seperti diskusi forum, webinar, dan penugasan daring. Selanjutnya, pelatihan dan pendampingan. Selama pelatihan, selenggarakan pelatihan penggunaan LMS bagi guru dan siswa. Sediakan pendampingan teknis selama tahap awal implementasi. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran. Laksanakan pembelajaran secara daring melalui LMS. Pastikan adanya komunikasi yang aktif antara guru dan siswa melalui forum atau live class. Monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi efektivitas proses belajar mengajar secara berkala. Gunakan data LMS untuk meninjau kehadiran partisipasi dan capaian siswa. Di sini juga ada kaitan dengan teori difusi inovasi Rogers. E-learning melewati tahap difusi inovasi melalui dari awareness, evaluasi, percobaan, hingga adopsi yang bersifat sistematik dan partisipatif. Analisis berdasarkan teori Huberman atau Abdul Haq tahun 2000, menurut Huberman atau inovasi diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sifat inovasi e-learning, kompleksitas tinggi karena membutuhkan kesiapan teknologi dan kemampuan digital. Keuntungan relatif, tinggi karena fleksibel, efisien, dan mendukung pembelajaran aktif. Kemungkinan uji coba, tinggi, dapat diterapkan secara terbatas sebelum adopsi penuh. Keterlihatan, tinggi, berhasil, dan aktivitas pembelajaran dapat dipantau secara daring. Dan kesimpulan dari penggunaan e-learning adalah e-learning atau pembelajaran elektronik telah merevolusi secara cara kita mengakses dan menyerap pengetahuan. Dari definisi dasarnya, e-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses belajar mengajar. Ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kursus online, webinar, hingga platform pembelajaran interaktif. Peran penting dalam pendidikan modern, singkatnya, yaitu e-learning adalah sebuah paradigma pembelajaran yang terus berkembang dan menjadi tulang punggung pendidikan modern. Ini bukan hanya sekedar alternatif, tetapi sebuah kekuatan transformatif yang memungkinkan pendidikan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Dengan terus berinovasi, e-learning akan terus memberikan masa depan pendidikan, memberikan kesempatan belajar yang tak terbatas sehingga siapapun yang ingin terus bertumbuh dan berkembang. Sekian persentase dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.